Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, Ananda, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam IPA KD 3.6 tema 6 mengenai sumber energi panas atau biasa disebut dengan kalor. Coba Ananda perhatikan gambar berikut. Nah, di situ terdapat sendok logam yang dimasukkan dan dibiarkan dalam air panas. Apa nanti yang akan Ananda rasakan jika kamu memegang gagang sendok seperti di gambar? Nah, kamu dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut dikarenakan energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Nah, sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas adalah air panas. Jadi, air panas adalah sumber energi panas dalam aktivitas tersebut. Nah, kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda. Apa sih pemuaian dan penyusutan benda itu? Nah, pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Benda akan memuai apabila dipanaskan. Contohnya, pemasangan rel kereta api dibuat bercelah agar dapat mencegah rel melengkung pada saat pemuaian. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Benda akan menyusut jika didinginkan. Contohnya, ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban ikut menyusut. Nah, sekarang kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Nah, bagaimana caranya kalor itu berpindah? Cara perpindahan kalor terdapat 3 cara. Yang pertama, konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Terakhir, radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Sekarang, contoh peristiwa konduksi. Terdapat beberapa gambar, Anda bisa mengamati. Nah, gambar pertama itu yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Yang kedua, tangan memegang cangkir berisi air panas. Yang ketiga, mentega meleleh ketika dipanaskan. Yang keempat, tutup panci terasa panas saat panci digunakan. Berikutnya, contoh peristiwa konveksi. Terdapat beberapa gambar juga, Anda bisa mengamati. Nomor pertama itu adalah udara panas yang terperangkap pada balon udara. Jadi mengakibatkan balon udara bisa terbang. Yang kedua, air mendidih yang membuat air seperti diaduk. Jadi saat air mendidih itu air yang bagian bawah berpindah ke bagian atas dan yang bagian atas berpindah ke bagian bawah. Begitu seterusnya sehingga itu terjadi proses konveksi. Yang ketiga, angin darat yang membawa nelayan berangkat melaut. Jadi angin daratnya itu menjorok ke laut. Sedangkan yang terakhir adalah angin laut ke arah darat sehingga angin laut yang membawa nelayan pulang. Contoh peristiwa radiasi. Yang pertama adalah menjemur pakaian saat matahari terik. Yang kedua, panas matahari sampai ke permukaan bumi sehingga mengakibatkan manusia terasa panas. Yang ketiga, tubuh terasa hangat saat di dekat api unggun. Tidak hanya api unggun, tapi di dekat api yang biasanya juga terasa panas. Yang keempat, menghangatkan telur ayam di bawah cahaya lampu. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian perpindahan kalor. Seperti pada tabel, perpindahan kalor konduksi melalui memasak air menggunakan panci aluminium
memiliki keuntungan, yaitu air lebih cepat mendidih, sedangkan kerugiannya logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Nah, bagaimana antisipasinya? Yaitu dengan memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator atau menggunakan sarung tangan ataupun kain. Yang kedua, proses konveksi dengan contoh adanya aliran air saat air mendidih. Jadi keuntungannya adalah air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya adalah letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air dan tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Terakhir, proses radiasi memiliki contoh pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Memiliki keuntungan, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Sedangkan kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Bagaimana antisipasinya? Dengan menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perpindahan kalor konduksi untuk menghambatnya menggunakan benda bersifat isolator seperti karet plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalor melalui proses konduksi yaitu menggunakan benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Perpindahan kalor, konveksi, dan radiasi untuk menghambatnya menggunakan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Untuk mempercepatnya bisa memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar atau api semakin besar. Tugasnya, silakan Anda mengerjakan latihan soal pulpena 5C halaman 29 dan 55 nomor 1 dan 2. Serta halaman 80 nomor 4 dan 5. Mohon dikerjakan di buku tulis, difoto, dan dikumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Atas perhatiannya, Ustazah ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.